Shalom, selamat pagi anak-anak kelas 6. Salam olahraga jaya. Hari ini kita PJJ PJOK, kita masuk ke materi baru anak-anak. Terima kasih kalian yang sudah mengerjakan tugas-tugas praktek dan juga PH di bab yang sebelumnya, senam lantai dan juga senam irama. Hari ini kita masuk ke bab 8 anak-anak, aktivitas air. Dan kita akan bahas tentang salah satu gaya dalam renang, yaitu gaya punggung. Pak Agus akan menjelaskan sebentar untuk gambar ini, kalian amati. Ini adalah gambar ketika melakukan gerakan untuk renang gaya punggung. Nanti kita akan bahas satu persatu. Kemudian kalau yang ini di bawah ini adalah seorang legenda dunia ya, yang suka sekali berenang dan punya prestasi, namanya Michael Phelps. Hebat sekali bagaimana dia bisa berjuang, melatih dirinya sehingga dia bisa menjadi seorang legenda di bidang yang dia senangi, yaitu renang. Kita akan lihat penjelasannya seperti apa. Mari kita cek di slide berikutnya. Nah, sekarang kita akan bahas manfaat dari aktivitas air anak-anak. Kalau kita yang pahami, semua yang suka berenang, pasti manfaatnya jelas untuk kesehatan, untuk tubuh ideal gitu kan. Terus ada juga yang menyampaikan kalau dia punya penyakit asma, maka itu akan cepat sembuh. Dan satu hal lagi yang penting sekali, renang itu sering digunakan untuk terapi bagi orang-orang yang menderita stroke ataupun juga radang persendian. Nah, karena memang betul anak-anak, ada sebuah penelitian dari seorang profesor kinesiologi. Profesor kinesiologi itu lebih condong bergerak di bidang-bidang yang ada hubungannya dengan gerak. Hirofumi Tanaka. Nah, beliau menyebutkan bahwa berenang itu membuat tulang dan otot Anda bergerak dengan hambatan gravitasi. Kondisi itu membuat berenang menjadi olahraga ideal untuk mereka yang menderita penyakitnya. Ini disebut pengapuran sendi, anak-anak. Pengapuran sendi lutut. Biasanya ini kalau sudah terlanjur umur ya, dan juga aktivitasnya kurang sekali, sehingga penyakit ini menjadi proses penuaan yang mengakibatkan sendi menjadi aus atau rusak. Bagaimana dengan anak-anak? Kalau anak-anak kita bisa ambil manfaatnya adalah ketika anak-anak melakukan seperti yang disampaikan oleh Tanaka. Kita baca, Tanaka mengatakan manfaat dan daya apung air juga menarik bagi orang-orang yang kelebihan berat badan atau obesitas. Nah, untuk anak-anak kita bicara ke obesitas anak-anak. Karena latihan aerobik beban seperti berlari mungkin terlalu berat dan tidak nyaman. Karena kita akan menahan beban tubuh kita yang berat. Sehingga persendian kita mungkin akan kurang nyaman karena terlalu beratnya. Nah, ketika kita berada di air, di kolam renang, itu semua anggota tubuh kita akan bergerak anak-anak. Kita akan bergerak dan yang harus kita pahami bahwa tubuh bekerja lebih keras saat kita berada di dalam kolam. Karena air lebih padat daripada udara. Sehingga bergerak melalui H2O memberi tekanan eksternal lebih banyak pada anggota tubuh daripada latihan di luar air. Nah, ini penting sekali. Dan kabar baiknya tekanan tersebut terdistribusi secara merata. Sehingga tidak hanya membebani lutut, pinggul, atau anggota tubuh lainnya, tapi secara merata. Maka biasanya kalau suka berenang, tubuhnya ideal. Dan pasti sehat toh. Nah, ini manfaat kita ketika beraktivitas di air. Selain itu, refreshing. Karena kalau bermain air pasti senang sekali. Nah, sebelum kita masuk ke topik pembahasan kita tentang gaya, kita masuk dulu ke pengenalan air anak-anak. Jadi sebaiknya ketika kalian masuk ke dalam sebuah kolam, itu kalian melakukan pengenalan air dulu. Aktivitasnya bisa macam-macam ya. Kalau di bagian bawah itu kalian bisa bermain, melayang dan meluncur, kemudian melewati lingkaran hula hoop atau melewati tali di bawah permukaan, atau ada koin dilemparkan, kemudian kalian bisa mencari koin dan seterusnya. Atau lebih sederhana bagi anak yang belum bisa renang, berjalan-jalan di dalam kolam. Itu sebagai salah satu aktivitas untuk pengenalan air. Manfaatnya apa? Supaya
kalian ketika melakukan gerakan berikutnya, itu tubuh kalian sudah beradaptasi dengan air, dengan air. Misalnya kalau tubuh kalian di luar itu kan condong hangat, air condong dingin. Nah, ketika kalian sudah melakukan pengenalan air seperti ini, maka nanti aktivitas renang kalian akan lebih nyaman. Yang paling penting adalah ketika kalian melakukan pengenalan dengan cara melatih pernapasan. Amati gambar anak-anak. Gambar ini menjelaskan bagaimana cara kita melatih pernapasan, dan ini menjadi dasar ketika anak-anak berenang. Bernapas di air prinsipnya yaitu saat wajah masuk ke air, maka mengeluarkan udara melalui hidung, dan saat keluar permukaan air menghirup melalui mulut. Jadi pas posisi seperti ini, kalian hirup udara melalui mulut. Setelah itu kalian masukkan kepala, hembuskan melalui hidung. Nah, untuk renang gaya punggung sendiri, itu yang perlu kalian amati adalah gerakan-gerakan untuk pelatihnya. Ada gerak meluncur, yang berbeda dari 3 gaya yang lain adalah posisinya terlentang. Kalau gaya dada semua terlungkup, gaya bebas juga terlungkup. Kemudian gerakan kakinya, setelah gerak meluncur ada gerakan kaki, kemudian ada posisi tubuhnya, posisi tubuh sejajar dengan permukaan air atau streamline, kemudian gerakan lengan. Gerakan lengan nanti ada 3 fase anak-anak, dan pernapasan. Nah, setelah itu nanti ada kombinasi gerak dasar renang gaya punggung. Artinya semua dikombinasikan. Dari mulai kaki, kemudian lengan, dan pernapasan. Nah, untuk materi kita, nanti Pak Agus minta kalian menjelaskan prosedurnya. Prosedur itu apa? Bagaimana cara kita berenang gaya punggung. Pak, ini kan nggak bisa dipraktekkan. Bisa dipraktekkan, tapi di darat. Nanti akan ada contoh bagaimana kita melakukan latihan di darat untuk pembenahan gaya. Kita amati dulu video ini. Renang gaya punggung. Yang pertama, posisi badan. Renang gaya punggung adalah salah satu gaya renang yang dilakukan dengan posisi badan terlentang. Sama dengan gaya-gaya yang lainnya, posisi tubuh gaya punggung yaitu streamline atau sejajar dengan permukaan air. Yang kedua, gerakan kaki. Gerakan kaki pada renang gaya punggung dilakukan dengan gerakan naik turun secara bergantian di dalam air. Sumber gerakan pada renang gaya punggung terletak pada pangkal paha. Yang ketiga, gerakan lengan. Gerakan tangan pada renang gaya punggung dilakukan dengan 3 fase, yaitu yang pertama fase menarik. Fase menarik pada renang gaya punggung dilakukan dengan menarik dan menekuk siku tangan hingga posisi telapak tangan sejajar dengan bahu. Yang kedua, fase mendorong. Fase mendorong dilakukan ketika gerakan akhir fase menarik. Gerakan mendorong dilakukan dengan mendorong tangan ke belakang bawah. Yang terakhir, fase istirahat. Fase istirahat dilakukan dengan mengayunkan tangan ke depan atas. Yang keempat, pernapasan. Gerakan pernapasan pada renang gaya punggung merupakan yang paling mudah dibandingkan dengan gaya renang lainnya. Karena posisi badan yang terlentang. Gerakan pernapasan dilakukan ketika tangan dalam fase istirahat. Dalam melakukan pernapasan, disarankan melakukan pernapasan menggunakan mulut. Koordinasi gerakan pada renang gaya punggung yang paling penting ialah koordinasi antara gerakan kaki dan gerakan tangan. Hal tersebut dikarenakan kedua gerakan tersebut akan mengatur keseimbangan dan tenaga penggerak. Gerakan koordinasi renang gaya punggung hampir sama dengan gerakan koordinasi pada renang gaya bebas. Berikut ini ada seluruh rangkaian gerakan dalam renang gaya punggung. Oke, anak-anak, itu tadi secara utuh bagaimana melakukan gerakan renang gaya punggung. Nah, Gerakan ketika renang melatih di gaya darat, punggung jika maka caranya dilakukan seperti di ini, darat. anak-anak. Untuk tugasnya,
nanti kalian akan bikin kurang lebih seperti ini, karena kita tidak boleh berenang dulu saat ini. Tapi untuk gerakan-gerakannya dan penjelasannya seperti apa, akan Pak Agus sampaikan minggu depan di pertemuan berikutnya. Jadi hari ini belum ada tugas anak-anak, hari ini belum ada tugas. Minggu depan akan diberikan penjelasan untuk tugas praktek tentang langkah-langkah gerak dasar renang. Dari mulai gerakan kaki, gerakan lengan, dan kombinasi. Nanti akan kalian videokan gerakannya di darat. Akan seperti apa contohnya akan Pak Agus berikan minggu depan. Setelah itu baru mulai Pak Agus kasih waktu untuk mengerjakan kurang lebih 1 minggu. Itu saja dari Pak Agus. Terima kasih. Salam sehat selalu. Tuhan Yesus berkati. Salam olahraga. Jaya.